إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai ikhwah, para pendengar Roja yang berbahagia, kita melanjutkan pengenalan tentang yaitu hadis dan ilmu seputar tentang hadis Nabi SAW serta istilah-istilah yang sering kita dengar tentang hadis Nabi SAW. Apa itu hadis? Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Abul Baqa, al-hadis huwa ismun min at-tahdits wa huwa al-ikhbar. Hadis adalah nama dari tahdits, yaitu pengabaran. Thumma summiya bihi qawlun aw fi'lun aw taqrirun musiba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis itu secara istilah kata beliau adalah perkataan atau perbuatan atau takrir, persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jamaknya adalah hadis, tidak sesuai dengan qiyas. Jadi hadis secara bahasa dari kata-kata al-hadis yaitu sesuatu yang baru. Akan tetapi hadis secara istilah adalah perkataan atau perbuatan atau persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan, contohnya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Adapun perbuatan, bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita tata cara salat, dan Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Adapun persetujuan, yaitu diamnya Rasulullah terhadap sebuah kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah. Diamnya Rasul, kata para ulama, menunjukkan kepada persetujuan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksum, terjaga untuk diam dari kebatilan, kemungkaran. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW diam dari kemungkaran, karena itu bukan sifat Nabi, karena itu juga merupakan sifat khianat. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, sementara beliau melihat perbuatan sahabat melakukan suatu perbuatan, beliau tidak melarang atau beliau pun tidak memerintahkan, itu menunjukkan bahwa itu Rasulullah setuju. Sebagaimana pernah Khalid bin Al-Walid makan daging dhab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah SAW diam saja dan beliau tidak memberikan larangan ataupun perintah. Akhal iman a'azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, menjelaskan secara panjang lebar tentang hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Al-hadithun nabawi, hadis Nabi, huwa indal itlaqi yansarifu ila ma hudditha bihi anhu sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nubuwah min qawlihi aw fi'lihi wa iqrarihi. Secara mutlak, yang namanya hadis itu adalah yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi nabi. Beliau di sini mengikatkan hadis itu harus syaratnya setelah Rasulullah SAW menjadi nabi. Adapun perbuatan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, maka tidak disebut dengan hadis. Karena perbuatan Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi tidak berdasarkan pada wahyu,
Ya, seperti misalnya Rasulullah SAW bersemedi atau berdiam di Gua Hira. Tidak bisa dan tidak boleh kita katakan bahwa ini sebagai sebuah sunnah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi misalnya, berhujjah bahwa dulu Rasulullah SAW ya beliau berdiam diri di Gua Hira beberapa hari lamanya sehingga beliau mendapatkan wahyu. Akhirnya mereka pun ingin seperti Rasulullah, berdiam diri merenung di gua untuk mendapatkan wangsit katanya. Jelas ini perbedaan yang sangat jauh. Dan perbuatan Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi adalah bukan hujjah. Maka beliau di sini merasa perlu untuk mengikat. Ya, kata beliau, ya al-hadits 'inda al-itlaq yansarifu ila ma hudditha bihi anhu sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nubuwah. Yaitu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi Nabi, di mana Rasulullah SAW menjadi Nabi dengan surat Iqra dan menjadi Rasul dengan surat Al-Mudaththir. Min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi, berupa sabda atau perbuatan atau persetujuan iqrar, ya restu beliau. فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة. Karena kata beliau, sunnah Rasulullah SAW itu yang menjadi tetap dengan salah satu dari tiga ini, berupa perkataan atau perbuatan atau iqrar. فما قاله إن كان خبرا وجب تصديقه به وإن كان تشريعا إيجابا أو تحريما أو إباحة وجب اتباعه فيه. Apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jika itu berupa pengabaran, kata Ibn Taimiyah, wajib kita benarkan. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Maka kewajiban kita umat Islam wajib membenarkannya, walaupun sanadnya ahad misalnya. Karena kita lihat subhanallah hadis-hadis yang ahad, yang sahih, ternyata ya terjadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah mengabarkan akan munculnya api dari negeri Hijaz, dan telah terjadi pada tahun 643 Hijriah. Seperti Rasulullah mengabarkan bahwa kalian kelak akan memerangi suatu kaum yang matanya sipit. Ya, Rasulullah ternyata terjadi. Ya, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pasti hak, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Ini kalau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, kata beliau, adalah khabar, itu pengabaran. Wa in kana tasyri'an, tapi kalau ternyata itu berupa pensyariatan, ya entah itu hukumnya wajib atau haram atau mubah, maka pada waktu itu kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innal ayati dalata ala nubuwatil anbiya dallat ala annahum ma'sumuna fima yukhbiruna bihi 'anillahi 'azza wa jalla fala yakunu khabaruhum illa haqqan wa hadha ma'na an-nubuwah. Karena kata beliau, bukti-bukti yang menunjukkan kenabian para nabi menunjukkan semuanya bahwasannya para nabi itu maksum, terjaga, ya tidak mungkin salah dalam perkara apa yang mereka kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kabar para nabi itu salah. Tidak mungkin. Karena kalaulah dikatakan nabi salah dalam mengabarkan, ya berarti nabi dusta. Ya, sedangkan Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Secara bukti kenyataan memang demikian, akhi. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah semua hak. Semua yang Rasulullah kabarkan misalnya tentang tanda-tanda hari kiamat, semua terjadi. Kita lihat dengan mata kepala. Itu semua tegas, ya hak. Bahwasanya Rasulullah tidak mungkin salah mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau ternyata hadisnya dhaif atau palsu, bisa saja tidak terjadi.
Karena ya nama juga hadis palsu atau hadis dhaif. Dan inilah kata beliau makna nubuwah. Wa huwa yatadamman anna Allah yunabbi'uhu bil ghaib. Wa annahu yunabbi'u an-nasa bil ghaib. War rasulu ma'murun bi da'watil khalqi wa tablighihim risalati rabbih. Di mana makna nabi dari kata-kata nabba'a artinya bahwa Allah memberitahukan yang gaib kepada Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah memberitahukan kepada manusia tentang gaib berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Rasul diperintahkan untuk mendakwahkan manusia, diperintahkan menyampaikan risalah kepada manusia. Makanya para ulama bersepakat bahwa Rasul itu wajib punya sifat amanah. Kalau ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti khianah. Atau Rasulullah berdusta, berbohong, maka ini semuanya tidak mungkin atas terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, di bahwasannya Abdullah bin Amr bin As selalu menulis apa yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ba'dun nas, maka sebagian orang berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam fil ghadab, fala taktub kullama tasma'. Sebagian orang berkata kepada Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak selamanya berbicara ketika ridha. Rasulullah juga berbicara terkadang ketika marah. Makanya kamu jangan menulis segala apa yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Abdullah bin Amr bin As tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Segera ia bertanya kepada Rasulullah kebenaran perkataan orang-orang itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Uktub, wa walladhi nafsi biyadih, ma kharaja min bainihima illa haqq, yakni syafatayhil karimatain. Tulis, kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada di zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Tidaklah keluar dari lisanku ini, kata Rasulullah, kecuali kebenaran. Maka ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Abdullah bin Amr tetap menulisnya, dan ternyata satu-satunya sahabat yang betul-betul banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Amr bin As. Makanya beliau mempunyai sahifah. Sementara Abu Hurairah, beliau lebih banyak menghafal. Terlebih hafalan Abu Hurairah atau Rasulullah SAW telah mendoakan Abu Hurairah dengan hafalan yang kuat. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wal maqsudu anna hadits ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam idza utliqa dakhala fihi dzikru ma qalahu ba'da an-nubuwah wa dzikru ma fa'alahu. Maksud dari ini adalah bahwasanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dimutlakkan, maka masuk padanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah setelah menjadi nabi. Demikian pula menyebutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna af'alahu allati aqarra 'alaiha hujjah, kata beliau. Karena perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setujui, perbuatan yang para sahabat yang Rasulullah setujui adalah merupakan hujjah. La siyama idza amarna an nattabi'aha
Terlebih kalau misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikutinya. Ya, semua perbuatan-perbuatan Rasulullah, ya, itu adalah merupakan hujah. Sebagaimana ya Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, terlebih kalau ada perintahnya seperti hadis di sini. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Juga Rasulullah bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Ya, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Wa kadzalika ma ahallahu Allah lahu fa huwa halalun lil ummah ma lam yakum dalilut takhsis. Ya, demikian pula apa yang Allah halalkan ya kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah halal untuk umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 50. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. Likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Ya, ketika Zaid pun telah menyelesaikan artinya mentalak istrinya, maka kami pun nikahkan engkau dengan Zainab bintu Jahash itu, ya, agar kaum mukminin tidak lagi merasa berat untuk menikahi ya istri-istri anak-anak angkatnya, karena anak angkat bukan anak tidak sama dengan anak anak kandung, karena anak angkat hakikatnya bukan anak. Maka dari itu istri anak angkat, ya, bolehkah kita nikahi? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat bahwasanya istri anak angkat kalau ternyata sudah dicerai boleh dinikahi. Ya. Oleh karena itu ya akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang sebuah perbuatan, ya, maka terkadang Rasulullah menyebutkan kepada orang yang bertanya apa yang beliau lakukan. Ini supaya apa? Untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya bahwa itu hukumnya mubah. Ya. Apabila dikatakan kepada Rasulullah, tapi engkau hai Rasulullah sudah diampuni dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah menjawab, "Inni akhsyakum lillahi wa alamukum bihududih." Ya, aku ini orang yang lebih takut, ya, lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih tahu tentang batasan-batasan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini akhirnya ya masuk dalam pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang Rasulullah setujui dari perbuatan para sahabat. Ya, seperti Rasulullah mendiamkan Aisyah yang bermain dengan anak-anak. Ya, demikian pula Rasulullah SAW membiarkan dua wanita yang bersyair sambil menepuk rebana di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau mengatakan bahwa ya, setiap agama mempunyai perayaan dan ini adalah perayaan kita umat Islam. Artinya bahwa untuk perayaan seperti ini ya Idul Fitr, maka itu diperbolehkan. Seperti Rasulullah SAW membiarkan ya orang-orang Habasyah bermain hirab di dalam masjid ya ketika hari raya. Ya. Nah, diamnya Rasulullah, persetujuannya Rasulullah SAW itu pun merupakan hadis. Maka beliau berkata, "Fahadha kulluhu yadkhulu fi musammal hadis." Maka semua ini ia masuk dalam pembahasan hadis, wa huwal maqsudu bi ilmil hadis, dan ini adalah maksud daripada ilmu hadis. Ya, itu berupa perkataan, perbuatan, ya selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasulullah. Juga demikian pula iqrar, ya, persetujuan Rasulullah SAW dengan diamnya Rasulullah tanpa mengingkari. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَبُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الدِّينِ. Ya, karena kata beliau, kata Taqiyuddin Ibn Taimiyah rahimahullah, kewajiban kita berusaha mencari dalil dalam agama kita ini. Dan dalil itu berupa perkataan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah
atau persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad yadkhulu fiha ba'du akhbarihi qabla an-nubuwah wa ba'du siratihi qabla an-nubuwah. Ya. Terkadang sebagian khabar dan sebagian perbuatan sebelum Nabi pun, kata beliau, bisa saja disebut masuk di dalam hadis. Seperti misalnya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang baik. Ya, ketika Rasulullah Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Kalla wallah la yukhzika Allahu innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqrid dhaif wa taqsibil ma'dum wa tu'in ala nawaibil haq." Tidak, demi Allah, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Engkau ini suka menyambung silaturahim, engkau ini suka menanggung orang-orang yang miskin, engkau ini suka menghormati tamu, engkau ini berusaha mencari pekerjaan atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesusahan. Ya. Maka yang seperti ini pun, kata beliau, bisa masuk ke dalam hadis juga. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa tidak dikatakan tulisan? Ya, hanya ada sabda, perbuatan, dan persetujuan. Sementara tulisan tidak ada. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Siapa itu ummi? Yaitu la yaktub wa la yaqra. Beliau tidak bisa menulis dan beliau tidak bisa membaca. Akan tetapi beliau seorang nabi yang terkenal, sebelum menjadi nabi saja seorang yang sangat jujur dan amanah. Terlebih setelah menjadi nabi, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan hadis adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sabda atau perkataan atau perbuatan selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, atau persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis dan khabar itu sama. Sebagian mengatakan bahwa hadis itu khusus untuk Rasul, sedangkan khabar umum masuk padanya sabda Rasulullah maupun juga perkataan para sahabat. Demikian pula ada istilah lain yang disebut dengan athar. Namun kemudian menjadi sebuah pemahaman yang dipahami oleh orang-orang di belakangan di zaman ini, bahwa athar itu adalah biasanya digunakan untuk perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, rahimahumullah, semoga Allah meridai mereka semuanya. Akhul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian juga terkadang sering kita mendengar seseorang mengatakan matan hadis. Apa itu matan? Matan itu adalah perkataan. Maka disebut dengan matan. Kalau misalnya matan usul tsalatsa, artinya isi daripada usul tsalatsa itu. Matan hadis yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sanad? Sanad disebut oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama, yaitu silsilatur rijal al-musilah lil matni, yaitu rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Contoh misalnya kalau Imam Bukhari berkata haddatsana al-Humaidi, qala haddatsana misalnya Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari misalnya. Kemudian terus menyampaikan sampai Rasulullah SAW, maka ini disebut dengan sanad, yaitu apa? Rantai perawi yang menyampaikan kepada matan daripada hadis itu. Itu disebut dengan sanad. Baik itu sampai Rasulullah ataupun sampai kepada sahabat ataupun sampai kepada tabi'in, itu adalah disebut dengan rantai perawi. Ya akhi, dahulu sanad merupakan perkara yang sangat penting sekali.
Karena dengan sanad diketahui mana perkataan atau hadis yang sahih, mana yang tidak. Ya. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, "Laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Kalau Allah bukan karena sanad, orang akan berbicara seenaknya saja. Ya. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, sanad hadis Nabi SAW itu adalah perkara yang sangat penting. Namun kemudian ketika zaman semakin terakhir dan sanad-sanad itu telah sangat panjang dan para ulama pun telah menulis kitab-kitab hadis Nabi SAW, maka sanad itu hanya sebatas untuk melestarikan saja. Ya. Maka di zaman sekarang ada sanad, ya. Akan tetapi sanad di zaman ini, ya, hanya sebatas melestarikan saja. Namun bukan jaminan, akhi, orang yang punya sanad itu pasti akidahnya lurus atau pemikirannya lurus seperti yang diklaim oleh sebagian orang. Iya. Katanya kita itu harus belajar, itu harus punya sanad. Sementara sanad di zaman sekarang, ya akhi, sudah bukan lagi seperti di zaman Imam Bukhari atau Imam Muslim. Karena sanad di zaman Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi betul-betul diperhatikan oleh para ulama. Adapun di zaman sekarang tidak. Ya, kita hanya memeriksa sebatas apa yang termaktub dalam kitab-kitab para ulama hadis saja. Akhul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Apa bedanya hadis dengan hadis qudsi? Al-Allamah Asy-Syihab Ibnu Hajar Al-Haytami ketika mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu beliau ketika mengupas atau membahas tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yang semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, fima yarwihi an Rabbih Ta'ala, dari apa yang Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka jangan kalian saling menzalimi. Berkata Asy-Syihab Ibnu Hajar Al-Haytami, faidatun ta'ummu naf'uha ويعظم وقعها في الفرق بين الوحي المتلوي وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. Ada sebuah faidah yang sangat umum manfaatnya dan besar, ya, pengaruhnya, yaitu kata beliau perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Di mana kata beliau berkata, i'lam anna al-kalam al-mudhaf ilaihi ta'ala aqsamun thalathah. Ketahuilah bahwa perkataan yang diidhofahkan, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3 macam, kata beliau. Awwaluha wa huwa asyrafuha. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka ini yang paling mulia, di mana Al-Quran adalah kalamullah, ia perkataan Allah, bukan makhluk. Ya. Ia yang paling mulia karena ia adalah mukjizat Rasulullah yang paling besar, yang senantiasa dijaga oleh Allah sepanjang masa dan sepanjang zaman. Ya. Yang senantiasa dihafalkan oleh kaum muslimin dan diagungkan oleh kaum muslimin. Senantiasa dibaca oleh orang-orang yang lisannya yang lisannya rindu untuk berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun yang kedua yaitu Kutubul Anbiya, kitab-kitab para nabi sebelum dirubah-rubah, ya, seperti Injil, Taurat. Adapun yang ketiga yaitu hadis-hadis qudsi, ya, di mana beliau berkata bahwa hadis qudsi itu, ya, fahiya min kalamihi ta'ala, sebetulnya ia termasuk firman Allah, namun diidhafahkan kepadanya. Akan tetapi wa nisbatuha ilahi hina idzin nisbatu insya. Ya, karena penisbatan kepadanya adalah penisbatan berbentuk insya, pengabaran.
Ya, li'annahu al-mutakallim biha awwalan, karena Allah yang berbicara yang pertama kali. Dan diidhafahkan kepada Nabi SAW karena beliau yang mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Al-Qur'an Allah yang langsung berbicara dan Rasulullah yang menyampaikan. Makanya ya, Abul Baqa berkata ketika membedakan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, kata beliau, "Annal Qur'an makana lafdhu wa ma'nahu min indillahi biwahyin jali, wa amma al-hadithul qudsi fahuwa makana lafdhuhu min indir rasul wa ma'nahu min indillahi bil ilham aw bil mana'." Kata beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi ya lafaznya dari Rasulullah SAW, sedangkan maknanya dari Allah. Yang jelas hadis qudsi itu adalah setiap hadis yang dinisbatkan oleh Rasulullah kepada Allah dengan perkataan ya, misalnya qala Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbihi azza wa jal, atau mengatakan misalnya ya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala. Ini disebut dengan hadis qudsi ya akhi. Jadi berbeda. Ada perbedaan lain ya. Kalau hadis Al-Qur'anul Karim itu kita baca dalam salat, sedangkan hadis qudsi tidak sah salat dengan membaca hadis qudsi. Kalau misalnya ada orang ya yang salatnya membaca hadis qudsi tidak sah. Ya, demikian pula Al-Qur'an membacanya adalah merupakan ta'abbudi, sedangkan hadis qudsi tidak demikian kata para ulama. Ini ya akhi perbedaan antara hadis dengan hadis Nabi atau hadis qudsi. Lalu siapa yang pertama kali menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhul Islam, yang pertama kali menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim dari jalan Muhammad bin Al-Hasan dari Malik. Ia berkata, awwalu man dawwana al-ilma Ibnu Syihab, orang yang pertama kali menulis atau membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Syihab. Ya, kemudian setelah itu para ulama ikhwatul Islam azani Allah ya berlomba-lomba untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dalam rangka menjaga hadis. Semua itu dalam rangka membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari, kata beliau, "I'lam 'allamani Allah wa iyyak anna athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam takun fi asri ashabihi wa kibari tabi'ihim mudawwanatan fil jawami' wala murattabatan." Ketahuilah, semoga Allah mengajarkan saya dan engkau bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belumlah dibukukan di zaman sahabat, tidak pula di zaman ya kibar tabi'in. Ini disebabkan dua perkara kata beliau. Annahum kanu fi ibtida'il hal qad nuhu an dzalik, bahwasanya di awal perkara ya mereka dilarang untuk menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khawatir akan bercampur dengan Al-Qur'an. Namun kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis seperti Abdullah bin Amr bin As. Demikian pula ya beberapa sahabat yang lainnya. Yang kedua, kenapa pada waktu itu belum dibukukan hadis? Lisi'ati hifdzihim wa saylani adhanihim. Karena hafalan mereka itu hebat sekali. Dahulu para sahabat dan orang-orang terdahulu itu dia tidak suka menulis, sebab mereka punya keyakinan katanya bahwa menulis itu membuat hafalan kita ini cengeng. Iya betul akhi. Ya, coba kalau kita lihat di zaman bapak-bapak kita dulu, nenek-nenek moyang kita, ketika belum ada buku, mereka belajar itu pakai lauh. Lauh itu kayak batu ceper begitu, dia kayak papan bor kecil, ditulisnya, dihafalkan, setelah dihafal dihapus, dan subhanallah mereka tidak lupa. Ditulisnya lagi, ya dihafalkan, dihapus. Tapi ketika di zaman sekarang ya buku, masya Allah banyak, pena dan yang lainnya, akhirnya hafalan kita jadi cengeng.
Ya bahkan susah sekali terkadang untuk menghafalkan, terlebih juga tersebarnya maksiat dan yang lainnya. Di zaman sahabat, mereka diberikan oleh Allah rata-rata hafalan luar biasa, kecerdasan, ya. Walianna aktsarahum kanu la ya'rifuna al-kitaba, juga kebanyakan para sahabat pun tidak tahu ya tata cara apa baca tulis. Thumma hadatha fi awakhir 'asr at-tabi'in tadwinul athar wa tabwibul akhbar. Ya, kemudian terjadilah di generasi terakhir dari tabi'in, ya, di mana hadis-hadis Nabi mulai dibukukan, ya, di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri ya untuk mengumpulkan athar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada waktu itu tercampur di antara hadis dan athar para sahabat. Terlebih ketika para ulama telah banyak di negeri-negeri dan muncul firqah-firqah ahli bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah, maka para ulama merasa perlu untuk membukukan hadis Nabi SAW agar ya manusia tidak sembarangan untuk mengaku-ngaku yang mendengar dari Nabi SAW. Maka kata beliau, fa awwalu man jama'a dzalik, di antara yang juga mengumpulkan hadis Nabi SAW yang pertama kali yaitu Ar-Rabi' bin Subaih. Demikian pula Sa'id bin Abi Arubah. Ya. Di mana mereka wa kanu yusannifuna kulla babin ala hidah. Di mana mereka waktu itu menulis hadis-hadis Nabi SAW sebatas bab-bab tertentu saja. Sampai kemudian datanglah para ulama tabaqat yang ketiga. Mereka kemudian menulis kitab-kitab hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, seperti Imam Malik menulis kitab Muwatta'nya. Ya. Namun kemudian pada waktu itu masih tercampur antara hadis Nabi SAW dengan perkataan para sahabat dan fatwa para tabi'in. Demikian pula Abu Muhammad Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Juraij menulis membukukan hadis. Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i di Syam. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id al-Thawri di Kufah. Demikian pula Abu Salamah Hamad bin Salamah bin Dinar di Basrah. Kemudian setelah itu para ulama yang banyak dari masa ke masa di negeri-negeri. Ya. Sampai kemudian sebagian ulama memandang tampaknya harus dikhususkan buku yang tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka Ubaidullah bin Musa Al-Absi Al-Kufi menulis kitab Musnad. Demikian pula Musaddad bin Musarhad di Basrah, beliau yang pertama kali juga menulis kitab Musnad. Demikian pula Asad bin Musa Al-Umawi menulis kitab Musnad. Demikian pula Nu'aim bin Ahmad Al-Khuzai, beliau juga menulis kitab Musnad. Maka kemudian para ulama setelahnya yang Masya Allah ya akhi, diberikan oleh Allah hafalan yang luar biasa. Ya, barangkali di zaman sekarang bisa dikatakan tidak ada ulama atau orang yang hafalannya seperti mereka. Maka muncullah Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Musnadnya, Ishaq bin Rahuyah, Uthman bin Syaibah, dan para ulama-ulama besar yang menulis kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam bentuk penulisan tentunya Ada yang menulis dengan bentuk musnad. Apa itu musnad? Musnad itu yaitu penulisan atau buku hadis yang ditulis sesuai dengan urutan para sahabat. Misalnya Musnad Abu Bakar, disebutkan semua hadis-hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu misalnya Musnad Umar, Musnad Ali, Musnad Uthman bin Affan, Musnad Ali bin Abi Thalib. Biasanya dimulai dengan 10 orang yang dijamin masuk surga. Setelah itu Musnad sahabat-sahabat yang lainnya. Ada juga yang menulisnya dengan yang bentuk jami'. Jami' itu mencakup seluruh bab. Seperti Imam Bukhari
dan yang lainnya. Di situ ada bab tentang akidah, hukum, ibadah, muamalah, raqaiq, sirah, tafsir, lengkap. Nah, ini disebut dengan biasanya dengan istilah kitab jami'. Ada juga yang mengkhususkan hadis-hadis tentang seputar hukum saja, seperti sunan. Ya. Ada juga yang mencampur antara hadis hukum, antara hadis dan fatwa para sahabat dan tabi'in, walaupun seputar hukum. Ya, maka ini disebut dengan musannaf, di mana musannaf dengan kitab sunan ini hampir sama. Ya, sama-sama berbicara tentang hukum. Akan tetapi bedanya kalau sunan khusus hadis, sedangkan musannaf itu tercampur antara hadis, fatwa sahabat dan tabi'in. Makanya kalau kita misalnya ingin mencari fatwa para sahabat, lebih bagusnya kita buka kitab musannaf. Kemudian juga ada lagi para ulama yang menulis kitab hadis itu sesuai dengan urutan guru-gurunya. Seperti Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Ya. Sebagian lagi ulama menulis sesuai dengan juz bab-bab tertentu, terkenal dengan kitab Al-Juz. Ya. Dan yang lainnya, ya akhi azan ya Allah, macam-macam yang subhanallah, ya buku-buku hadis ini merupakan sebuah warisan yang sangat luhur sekali. Perbendaharaan ilmu yang luar biasa yang ditinggalkan oleh para ulama. Namun sayang, ya, tidak semuanya sampai kepada kita. Ada yang sampai kepada kita masih berbentuk tulisan tangan, belum dicetak. Ya. Coba kalau antum misalnya datang ke Madinah Munawwarah, di Jamiah Islamiyah, di sana ada sebuah perpustakaan manuskrip. Jadi di situ tuh ya ada buku-buku yang kita tidak pernah melihat dengan mata kita, karena bukunya itu belum dicetak karena masih berupa manuskrip. Iya. Namun alhamdulillah kitab-kitab yang merupakan pokok-pokok agama kita berupa kutubus sittah dan yang lainnya ya sudah dicetak, dan itu ya namanya ya akhi, ya karena Islam sudah sempurna dan pasti Allah akan menyampaikan kepada umat Islam ini secara sempurna pula. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka para ulama ya kekuatan dan keinginan yang kuat untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana para ulama terdahulu yang luar biasa berjalan berhari-hari, berbulan-bulan untuk sebatas mencari hadis atau satu atau dua hadis. Ya, mereka begitu sangat berjasa ya akhi dalam membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian datanglah Imam Bukhari, beliau mengkhususkan hadis yang sahih saja. Tatkala Imam Bukhari melihat ya kitab-kitab para ulama di zamannya tercampur antara yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu pun ada, maka pada waktu itu bangkitlah beliau yang mengkhususkan hadis sahih saja. Ya, di mana keinginan beliau itu semakin kuat ketika mendengar perkataan gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana kalau kalian kumpulkan ya hadis sebuah kitab yang mengkhususkan sahih saja, hadis sahih saja. Maka Imam Bukhari pun ya segeralah ya menulis kitab sahih. Tapi tentunya tidak semuanya yang beliau hafal, beliau masukkan dalam Sahih Bukhari, karena beliau mengatakan aku hafal 100.000 hadis yang sahih. Sementara dalam Sahih Bukhari itu ya tidak sampai 8.000 hadis. Berarti masih ada hadis-hadis sahih lainnya yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah ya para ulama yang pertama kali menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan bahas pembahasan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian tadi sebuah mukadimah dari beberapa istilah yang nanti akan akrab dengan telinga kita pada pelajaran mustalah hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya akan segera kita langsungkan tanya jawab bersama antum.
Ikhwatul iman rahimakumullah, berikut sudah masuk beberapa pesan singkat yang ada di meja siar kami. Dan kita akan bacakan beberapa di antaranya tentunya. Pertanyaan pertama, Ustaz, datang dari seorang penanya tanpa nama. Ini barangkali untuk Anda yang bertanya, ahsan jika disebutkan namanya ya, lebih bagus karena semakin mengakrabkan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengambil dua hadis yang seolah-olah bertentangan, Ustaz? Seperti puasa 3 hari tengah bulan dengan larangan puasa hari Sabtu dan juga puasa Daud yang kadang-kadang bersamaan, Ustaz. Dan bagaimana kaifiyah puasa Daud? Syukron atas jawabannya, katanya. Silakan, Ustaz. Kalau sudah berbicara tentang bagaimana mengkompromikan, itu masuk kepada pelajaran usul fikih biasanya. Tapi itu masuk di dalam ulumul hadis, ya. Nanti insya Allah kita akan berikan bab khusus bagaimana tata cara memahami hadis Nabi SAW. Namun tujuan terbesar kita pada pertemuan kita, yaitu tentang ilmu mustalah, yaitu ingin mengetahui tentang beberapa istilah dan bagaimana para ulama bersungguh-sungguh untuk menilai hadis ini sahih atau dhaif. Iya. Baik. Kita akan bacakan kalau begitu pertanyaan yang lain dari pesan singkat Ustaz ya. Ustaz, apakah hadis yang dihukumi sahih dan kemudian ada yang menghukumi hadis itu hasan, apakah akan muncul kekuatan hukum yang berbeda, katanya dari Ummu Abdillah di Cilengsi? Silakan. Tentunya kalau satu hadis berbeda pendapat ulama dalam menilai. Ya, ulama ini menganggap hadisnya sahih. Ulama ini satu lagi menganggap hadis itu hasan. Sebetulnya, sahih dan hasan itu termasuk dua hadis yang diterima. Namun tentunya kekuatan hadis sahih lebih kuat daripada hadis yang hasan. Tapi, kalau ternyata satu hadis itu berbeda pendapat, itu sebetulnya tidak pengaruh kalau dua-duanya mengatakan bahwa hadis itu dapat diterima. Karena hadis hasan adalah merupakan hadis yang diterima, ya. Dan hadis hasan perbedaannya dengan hadis sahih nanti kita akan bahas, ya, yaitu adanya kekurangan dalam kedhabitan. Apa itu dhabit? Nanti sabar aja, ya, menunggu pembahasan tentang apa itu hadis yang sahih. Nah, memang sering kali terjadi, ya, ijtihad para ulama dalam menilai hadis itu berbeda. Kenapa sampai terjadi ijtihad para ulama dalam menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif? Banyak sekali faktor. Faktor yang pertama, ya, bisa jadi adanya perbedaan dalam memahami beberapa istilah ilmu hadis. Yang sering kali muncul adalah permasalahan yang disebut dengan ziyadatut thiqah dan hadis syadz. Terkadang sebagian ulama mengatakan hadis ini syadz, tapi ulama lain mengatakan tidak, itu termasuk ziyadatut thiqah. Iya, seperti masalah yang berhubungan dengan menggerak-gerakkan jari dalam tahiyat. Ya, karena bersendirian padanya Zakaria bin Abi Zaidah, sehingga dari perawi-perawi yang lain, dari 20 perawi, tidak ada yang menyebutkan menggerak-gerakkan kecuali Zakaria bin Abi Zaidah. Sehingga terjadi perbedaan anzarul ulama, penilaian ulama dalam masalah ini. Syekh Albani memandang itu adalah ziyadatu thiqah, tambahan perawi yang thiqah. Alasannya kenapa? Karena menggerakkan itu tidak bertentangan dengan isyarat. Sedangkan Syekh Muqbil berpendapat itu termasuk syadz. Sehingga di sini terjadi. Tentu seorang penuntut ilmu, yang awam, bagaimana mensikapinya? Kalau memang dia tidak mampu untuk menilai dua pendapat itu, ya kita ikuti yang lebih alim dari keduanya, itu tidak apa-apa bagi mereka yang awam. Tapi kalau misalnya dia diberikan kemampuan untuk menilai dalil-dalil atau hujah-hujah setiap pendapatnya, kita berusaha untuk mempelajarinya. Kemudian setelah itu kita lihat mana yang paling kuat. Itu bisa saja terjadi, ya. Atau terkadang perbedaan kemampuan dalam mencari jalan hadis. Satu ulama yang mendapatkan
jalan yang tidak ditemukan ulama lain, atau terjadi perbedaan dalam menilai perawi hadis. Ulama fulan menganggap si fulan ini thiqah, tapi ulama lain menganggap lah si fulan ya si perawi ini tidak thiqah, sehingga terjadi lagi perbedaan. Maka kalau terjadi perbedaan seperti itu, bagi mereka yang mampu untuk mentarjih setelah dia menguasai ilmu hadis, tentunya hendaklah dia mentarjih. Nah, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, berikut akan kita angkat saudara kita yang sudah hadir di pesawat telepon kami. Ya, silakan Bapak. Halo. 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 Iya, rupanya masih belum tersambung. Kita akan kembali bacakan pesan singkat yang masuk pada kesempatan sore hari ini, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan dan permohonan, Ustadz, untuk mengulang kembali perbedaan hadis dengan hadis qudsi, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan ini. Silakan. Jadi hadis itu adalah sabda atau yang dinisbatkan kepada Rasulullah berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Sedangkan hadis qudsi itu adalah yang dinisbatkan oleh Rasulullah kepada Allah. Dengan mengatakan fima yarwihi rabbi, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, atau mengatakan Allah berfirman begini yang selain Al-Quran. Maka ini disebut oleh para ulama dengan hadis qudsi. Allahu a'lam. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan segera angkat telepon yang masuk. Sudah berhasil? Iya, dengan siapa di mana? Ya, Ghazali di Kampung Mangga. Silakan Pak Ghazali. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ana mau tanya Pak Ustaz, bagaimana caranya kita membedakan antara hadis mutawatir, hadis sahih, hadis maudhu dan hadis dhaif? Itu kita menelusuri silsilah riwayatnya itu bagaimana Pak Ustaz? Udah, gitu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pelajaran itu, Pak. Nanti ya. Iya, kita belum belajar, belum masuk pada pembahasan apa itu mutawatir, apa itu ahad, apa itu sahih, bagaimana tata cara menilai hadis itu sahih, apa syaratnya, apa itu hadis dhaif dan macam-macamnya, apa itu hadis palsu. Nah, kalau Bapak mau sabar, ya tiap Selasa pagi siang ini Bapak ikutin terus, insya Allah akan Bapak mendapatkan jawabannya. Iya, baik, untuk Pak Ghazali tadi yang bertanya, kami ucapkan terima kasih, dan tentunya akan sangat menarik sekali ya pembahasan kita. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan masuk ke pembahasan ya Ustadz ya, tidak bisa diterangkan sekarang. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ini Ustadz juga mungkin masuk ke pembahasan, tapi barangkali sedikit diterangkan Ustadz, dari Ummu Abdillah di Bekasi Ustadz. Apa yang dimaksud dengan nasikh mansukh dalam ilmu hadis katanya Ustadz? Nasikh mansukh sebetulnya juga pembahasan ilmu usul fikih ya. Nasikh itu artinya menghapus, mansukh artinya dihapus. Menghapus artinya adanya hadis-hadis yang menghapus hadis sebelumnya, di mana nasikh itu disyaratkan harus lebih terakhir daripada yang dimansukh, dan dimansukh itu harus lebih terdahulu. Ya, terkadang kita mengetahui sesuatu itu dimansukh berdasarkan sabda Rasulullah sendiri. Misalnya Rasulullah sabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah. Atau terkadang dari pernyataan para sahabat, sebagaimana Anas berkata, kana akhirul amrayni min Rasulullah SAW tarkul wudu mimma massatin nar, adalah akhir dari dua perkara dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu, artinya tidak perlu berwudu dari makan sesuatu yang disentuh oleh api. Ya, terkadang dilihat dari sejarah, mana yang lebih dahulu dan mana yang terakhir. Dengan seperti itu ya akhi, azani Allah wa yakum, kita bisa mengetahui sesuatu itu nasikh atau mansukh. Tentunya juga ini harus dengan bimbingan para ulama. Dan alhamdulillah para ulama sudah menulis kitab-kitab tentang nasikh mansukh ya. Allahu a'lam. Nah.
Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan Ustadz. Ada satu hal penting yang Ustadz mungkin perlu dibahas dalam mukadimah ini Ustadz, tentang adanya ajaran dari salah satu aliran sesat ya, Islam Jamaah, tentang mangkul Ustadz. Apa ada nggak? Ini kita kan lagi membahas ta'rif ya tentang istilah ya. Mangkul ini ada nggak Ustadz dalam pelajaran ilmu hadis? Silakan Ustadz. Mangkul secara bahasa dari kata-kata naqala yanqulu. Itu isim maf'ulnya. Jadi manqul artinya harus dinukil. Ya. Mereka istilah mangkul itu artinya menulis belajar hadis dengan diterjemahkan satu persatu oleh gurunya. Ya, ditulis demikian. Ya, satu-satu oleh muridnya. Dan katanya harus punya sanad sampai Rasulullah. Kita katakan bahwa apa yang dimaksud dengan mangkul? Kalau mangkul dinukil artinya kita harus menukil segala sesuatu secara amanah. Iya, dan hadisnya juga harus sahih dan yang lainnya jelas kita ya setuju dengan ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan mangkul artinya kita ini ya harus belajar kepada kelompok dia saja, karena cuma kelompok dia yang punya sanad sampai Rasulullah, ini batil. Karena di zaman ini ya orang yang memiliki sanad sampai Rasulullah banyak. Para ulama-ulama yang mempunyai sanad sampai Rasulullah SAW pun banyak. Dan juga orang yang punya sanad tidak dijamin bahwa dia pasti akan benar. Beberapa banyak para perawi di zaman dahulu yang mereka itu punya sanad sampai Rasulullah SAW, perawi-perawi hadis yang disifati oleh para ulama sebagai ahlul bid'ah. Imran bin Hattan, ya, seorang khawarij, tapi dia punya sanad sampai Rasulullah. Ya, Aban bin Taghlib, seorang Syi'i yang ekstrim, kata siapa? Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Ya, Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, fihi tasyayyu, sedikit ya condong kepada Syiah. Namun beliau thiqah. Nah ini jadi tidak menjamin bahwa seseorang yang punya sanad itu sudah pasti benar. Apalagi ia mengatakan pokoknya kalau siapa yang nggak ikut al-jamaah, atau ya yang dimaksud dengan al-jamaah itu kelompoknya dia, kemudian dia kafir, murtad dari agama, maka ini adalah merupakan perkataan yang mirip dengan orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ini perkataan perkataan yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Nah, ya, baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, sudah masuk telepon kembali dari salah satu saudari kita di Cibubur, yaitu Ibu Adam. Silakan Ibu Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Semalam di dekat rumah kami terjadi keributan. Tetangga kami seorang janda dengan satu orang anak angkatnya diperintahkan oleh bekas mertuanya untuk menjual rumahnya. Dan rumahnya itu akan dibagi dua oleh mertuanya. Kalau dulu itu memang tanah mertuanya dan dibikin rumah, lalu diperbaiki oleh janda itu. Sekarang rumahnya udah jadi bagus, terus dituntut untuk dijual dan dibagi dua. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana hukumnya dalam agama Islam? Demikian Ustaz. Iya, terima kasih Bu. Silakan Ustaz. Di dalam Islam tentu hendaknya diberlakukan ilmu waris. Itulah kenapa Islam atau Allah mewajibkan kita itu untuk memberlakukan ilmu waris, ya, supaya hak-hak itu terpenuhi dan tidak terjadi persengketaan. Ya, kalau semuanya tunduk kepada syariat Allah. Kalau suami meninggalkan istri dan anak, ya, dan anaknya kalau anak laki-laki, dan dia punya orang tua, maka orang tua dapat, istri dapat, anak dapat. Ya. Terkadang di Indonesia kalau suami meninggal semua jadi hak punya istri semua. Ini pun juga sesuatu yang salah. Ya. Makanya kalau kita tegakkan hukum syariat, ya kita melaksanakan seperti ya pembagian ilmu waris yang disebutkan dalam Al-Qur'an, insyaallah akan hilang ya semua persengketaan itu. Nah, ya, berikutnya ada Pak Soleh di Kapuk telah masuk di line telepon kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Soleh, silakan. Iya,
ini saya mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau kita sembahyang pakai minyak yang ada alkoholnya, itu sah nggak itu Pak Ustadz? Iya. Dipahami Ustaz pertanyaannya? Ya, baik. Yang sahih bahwa alkohol, yang sahih pendapat yang rajih, alkohol itu tidak najis. Ya, karena tidak ada dalil yang tegas atau jelas yang menunjukkan akan kenajisannya. Adapun sebagian ulama yang menajiskan alkohol karena mengkiaskan kepada arak, di mana Allah mengharamkan arak dalam firman-Nya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Lalu mereka mengatakan bahwa makna rijis di sini najis. Kita katakan, kalaulah ayat itu menunjukkan bahwa rijis itu najis, berarti sama saja kita katakan bahwasanya patung itu najis dan alat judi itu najis. Padahal kalau kita megang patung, apakah itu kemudian kita wajib mencucinya? Tentu tidak. Ya, namun rijis di situ najis secara maknawi kata para ulama. Makanya karena tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan kenajisannya, kita kembalikan kepada istishab, itu bahwa pada asalnya hukum segala sesuatu itu suci. Maka alkohol suci, tapi diminum jelas haram. Maka kalau misalnya minyak wangi mengandung alkohol, bolehkah? Yang kita katakan boleh. La ba'sa bih. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan beralih dulu ya kepada pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk di meja siar. Ustaz, banyak pertanyaan, beberapa SMS tentang perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa secara mutlak hadis Nabi adalah yang dinisbatkan kepada Rasul setelah menjadi Nabi. Ini mohon dijelaskan kembali. Kemudian apakah sebelum menjadi Nabi bukan termasuk hadis? Dan kapan katanya Rasulullah menjadi Nabi? Ini saya gabungkan beberapa pertanyaan. Silakan Ustaz. Iya, karena pembahasan kita adalah yang dilakukan atau dilakukan Rasul setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hujah kita, dalil kita. Makanya beliau mengatakan innama yutlabu ya ma yustadallu bihi ya min dzalik. Kita ini berusaha untuk mencari dalil dari itu. Yang namanya dalil adalah perbuatan Rasulullah setelah menjadi nabi. Adapun sebelum menjadi nabi, apakah itu menjadi dalil atau hujah atau tidak? Ya, hadis atau bukan, menjadi ikhtilaf memang para ulama dalam masalah ini. Namun yang sahih dan yang rajih bahwasannya ya yang menjadi dalil adalah setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang diucapkan oleh Rasulullah setelah mendapatkan wahyu adalah berdasarkan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun tentang masalah kapan Rasulullah menjadi nabi, sudah lumrah ya, sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin bahwa beliau menjadi nabi pada umur 40 tahun. Ya, ketika itu sebelum beliau menjadi nabi, Rasulullah SAW sering kali bermimpi dengan mimpi-mimpi yang benar. Ya. Yang kemudian kata Aisyah, hubbiba ilaihil khala, dijadikan beliau suka untuk menyendiri. Ya. Beliau berbekal kemudian pergi ke Gua Hira, ya, menyendiri di sana sampai kemudian datanglah malaikat Jibril, lalu beliau berkata kepada Rasulullah, Iqra, tapi Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Lalu dipeluknya oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, lalu dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Di mana waktu itu Rasulullah SAW berumur 40 tahun. Ya, ketika telah sempurna kedewasaan seorang laki-laki. Allahu a'lam. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan kembali bacakan pesan singkat yang masuk berikut. Saya dengar tadi katanya Ustaz, kalau hadis itu setelah Rasulullah menjadi nabi, oh ini tadi sudah dibacakan, mohon maaf. Kita akan bertanya ke pertanyaan berikutnya, beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon penjelasan tentang arti hadis. Apakah sama dengan sejarah katanya dari Zarkasi di Cibubur? Silakan. Sudah kita bahas tadi bahwa hadis adalah yang dinisbatkan kepada Rasulullah berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Adapun sejarah
ya sirah Nabi SAW ini umum, ya, berhubungan dengan bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah dari semenjak beliau kecil, bagaimana lahirnya, kapan lahir, kemudian siapa yang menyusuinya, kemudian bagaimana ya, ketika beliau masih muda, bagaimana dengan siapa menikah, ya, kemudian ya bercerita tentang peperangan-peperangan Rasulullah. Makanya sirah itu lebih umum, ya, berbicara tentang perjalanan hidup Rasulullah. Sedangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya membahas, mengupas 3 perkara ini, itu sabda, perbuatan, ya, dan yaitu persetujuan. Dan sebagian ulama mengatakan juga sifat baik akhlak maupun fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, sungguh menarik sekali pembahasan ilmu tentang disiplin ilmu hadis ini ya, tentang mustalah hadis, dan kita akan kembali beralih kepada pesan singkat yang masuk berikut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam yang lebih mengutamakan adat daripada hadis Nabi katanya. Syukran, silakan Ustadz. Kenapa dia sampai lebih mengagungkan adat daripada hadis? Bisa jadi karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia. Iya. Akibat daripada ketidaktahuan dia, kebodohan dia tentang hadis Nabi SAW dan tentang hakikat agama dia, akhirnya dia lebih mengagungkan adat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka dari itu tentunya harus kita sadarkan dulu ya tentang ya hakikat agama Islam kepada orang awam seperti itu. Ya, bahwasanya Islam datang ya untuk memberikan kepada kita ya jalan yang terbaik, dan bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti Islam, bukan Islam mengikuti adat istiadat. Ya, kita bacakan juga ayat-ayat mengenai orang-orang musyrikin dahulu yang lebih mendahulukan adat istiadat nenek moyangnya, yang Allah celak mereka karena mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada mengikuti Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Nah, coba kita fahamkan ya bahwa kewajiban kita adalah kita ini hamba Allah dan Allah telah mengutus para rasulnya. Karena kita ini hamba Allah, berarti kewajiban kita adalah ya mengikuti apa titah Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin ya melalui rasulnya, melalui kitab-kitabnya. Ya, kalau mereka sudah faham itu, insyaallah mereka akan faham bahwa ternyata kewajiban kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada adat istiadat. Nah. Ya, berikutnya sudah hadir di line telepon kita Ibu Laila dari Cikampek. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya agak besar sedikit Ibu ya. Ini Ustaz mau bertanya tentang kalau Al-Quran itu udah jelas hitungan juznya, ayatnya juga. Apakah hadis juga di saat itu sudah ada termaktub hitungannya gitu, dan apakah mungkin zaman para imam masih ada hadis yang belum nyampe gitu Ustaz? Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sabda Rasulullah tidak terhitung. Kalau Al-Quran betul ayat-ayatnya telah dihitung oleh para ulama walaupun terjadi perbedaan-perbedaan, sedangkan hadis Nabi SAW tidak terhitung. Ya, sangat banyak sekali. Sampai-sampai Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tidak ada seorang pun ulama mengaku bahwa dia telah menguasai hadis Nabi atau mengetahui semua hadis Nabi. Namun tentunya ya hadis atau syariat Islam sudah sempurna. Sebagian ulama ada yang mengetahui, sebagian ulama lagi ada yang tidak mengetahui. Mereka saling menyempurnakan. Ya, kitab ini ada hadis yang tidak ada di kitab situ, dan kitab sana ada hadis yang tidak terdapat dalam kitab ini. Demikian. Ya, dalam Sahih Bukhari ada hadis yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lainnya.
Dalam Sahih Muslim demikian, dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah demikian pula. Ya karena kenapa tingkatan atau namanya perbedaan pemahaman pengetahuan para ulama pun jelas berbeda-beda. Ya namun subhanallah semua itu saling melengkapi. Ya alhamdulillah. Ya, baiklah ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan masuki kembali pertanyaan yang masuk via pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Sanad hadis yang bersambung sampai Rasul apakah harus disebut hingga pembawa hadis mutaakhir Ustaz? Kalau iya sampai tahun berapa Hijriah harus disebutkan katanya dari Ali di Cipayung. Silakan Ustaz. Sudah saya sebutkan akhi bahwa penyebutan sanad atau pemeriksaan sanad itu telah berhenti pada abad ke-5 Hijriah. Iya. Adapun pada abad-abad setelahnya itu adalah sanad itu sebatas untuk melestarikan saja. Iya, tidak diperiksa ya per orang-orangnya, tapi dari asrul riwayah pada masa-masa periwayatan maka diperiksa. Makanya kata para ulama cukup kita memeriksa sanad hadis yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Misalnya hadis itu kita dapati dalam kitab Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Maka sanad yang ada dalam kitab itu kita periksa. Iya. Dan alhamdulillah subhanallah para ulama juga menulis kitab-kitab tentang biografi para ulama para perawi. Iya. Sehingga kita bisa mengetahui dan menilai apakah si fulan ini perawi yang thiqah atau tidak. Ini semua dengan karunia dari Allah Rabbul Alamin, di mana ilmu sanad dia tidak pernah diberikan kepada agama selain Islam. Yahudi, Nasrani, ya tidak pernah paham ilmu sanad. Bahkan kata Syekhul Islam, ilmu sanad hanya diberikan kepada Ahlus Sunnah tanpa yang lainnya. Nah. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, semakin rapat saja telepon dan pesan singkat yang masuk pada kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali sapa pendengar yang masuk via line telepon dari Abdul Wari di Cipayung. Silakan. Kalau nanti kan di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban hati, badan, amal semua Ustaz ya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kalau ada lintasan hati yang menunjukkan ke arah yang jelek itu, apakah kita jadi tanggung jawab buat nanti di akhirat? Oh iya. Baik, itu aja Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Sesuatu yang melintas di hati, sesuatu yang berat untuk terkadang kita hilangkan. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, atau hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan oleh hatinya, yaitu sesuatu yang melintas di jiwanya selama tidak diucapkan atau tidak diamalkan. Artinya sebatas yang ada di dalam hati saja itu dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah diucapkan atau diperbuat, maka itu ditulis, ya dicatat oleh Allah sebagai sebuah kesalahan atau kebaikan. Tapi untuk kebaikan, ya cukup dengan kita berniat, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa berniat baik namun dia tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Sedangkan keburukan tidak ditulis oleh Allah sampai dia mengamalkannya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.